Iya, Shalom. sudah. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah dibangunkan dalam keadaan diberkati dan kita semua sudah menyiapkan hati untuk mengikuti ibadah persekutuan doa pagi. Biarlah ibadah kita pada pagi hari ini membawa berkat dalam kehidupan beriman kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan nyanyian pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali di pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari untuk bersekutu di dalam persekutuan doa pagi. Karena itu Bapa di sorga, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan memuji Tuhan dari Mazmur 86, ayat 11 hingga ayat yang ke-13, kita bawakan selayaknya orang bermazmur. Mazmur 86 ayat 11 sampai 13. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang Demikianlah pembacaan Mazmur. Nyanyian sebelum firman. Kidung Jemaat 354 bait 1. Lembu Tuhan
dalam kasih-Nya, mencari kehendakku yang hilang bersela. Bahana syukurkan dengan seisi surga termegah. Kasih-Nya mencari cara melunasi, ku diraih kembali padanya, ku selamat oleh rahmat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam persekutuan kami pada pagi hari ini kami sudah menyanyi, kami sudah berdoa, dan saat ini Tuhan kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu kami menyerahkan setiap hati kami yang sudah siap pada pagi hari ini. Roh Kudus menuntun kami, mendiamkan suara-suara lain yang ada di hati kami, kecuali suara Tuhan. Lalu Bapa di sorga, kami juga mau berdoa kepadamu bagi hamba-Mu yang akan membawakan firman. Hamba penuh dengan segala keterbatasan, tapi biarlah kuasa Tuhan yang melengkapi dan mengurapi hamba-Mu, sehingga hamba boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami yang hadir pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Kami menyerahkan semua alat yang kami pakai Tuhan, internet, HP maupun laptop, Tuhan memberkati agar supaya semua boleh berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Roma pasal 6 ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semua yang menyatakan, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah Bapak, Ibu, dan saya yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, lalu melakukan dalam kehidupan berimannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita dapat bertemu di pagi ini
baik yang melalui Zoom maupun yang mengikuti dari channel YouTube GPIB. Puji Tuhan, kita semua terpelihara dalam kondisi yang sehat dan sempurna. Bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama pada pagi hari ini sesuai dengan sabda Bina Umat pagi hari, yaitu Roma 6 ayat 15 sampai dengan 19. Dengan judul, Siapakah hamba kebenaran itu? Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, untuk merenungkan perikop ini, saya mengajak kita untuk mengingat lagi sebuah legenda yang mungkin kita masih ingat, si pencuri yang baik hati. Sosok Robin Hood disebutkan dia hidup di Inggris pada waktu pemerintahan Raja Richard Lionheart. Walaupun dikenal sebagai legenda atau cerita rakyat, tetapi banyak pihak yang mengklaim bahwa Robin Hood bukan sekedar tokoh rekaan semata, melainkan benar-benar ada dalam sejarah. Disebut beberapa nama, ada kemiripan dengannya, juga ada sebuah makam yang dipercaya merupakan tempat peristirahatannya yang terakhir. Apakah yang dilakukan sehingga namanya begitu terkenal sampai sekarang, bahkan menjadi sebuah lambang bagi penentangan terhadap pemerintahan negara yang menyengsarakan rakyatnya? Sederhananya cerita Robin Hood itu, dia merampok orang kaya, tetapi memberikan uang hasil rampokannya itu kepada orang miskin di sekitarnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah benar kalau kita mau bertindak seperti Robin Hood ini? Apapun alasannya, tidak dibenarkan melakukan hal-hal walaupun baik, tetapi tetap saja tidak benar. Pembacaan kita di dalam kitab Roma ini adalah merupakan bacaan Alkitab yang penuh dengan doktrin dari Paulus, dan kali ini kita akan melihat tentang apakah itu orang benar, dan kita akan merefleksikannya melalui apakah saya sudah menjadi orang benar di hadapan Tuhan, dan bagaimanakah kita hidup sebagai orang benar. Semua ini diungkapkan Paulus bagi orang-orang di Roma ketika melihat kenyataan bahwa banyak sekali muncul pengajaran tentang Injil, namun dengan pandangan yang berbeda. Orang Kristen Yahudi terus mentaati hukum Taurat, tetapi orang Kristen bukan Yahudi tidak mentaati Taurat. Pertanyaan yang muncul, jika demikian, siapakah yang benar? Sehingga dalam diri Paulus ada kerinduan yang kuat untuk menjelaskan tentang kasih karunia dan bagaimana hidup dalam kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dari pasal 3, Paulus menjelaskan bagaimana Allah membenarkan manusia yang sudah berdosa dengan memberikan contoh dari Abraham, dan bagaimana hidup Abraham dibangun Tuhan melalui imannya, dan bagaimana Abraham dibenarkan oleh imannya itu. Roma 4 ayat 3, sebab apakah dikatakan nats kitab suci ini, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Artinya, manusia bisa benar di hadapan Tuhan oleh imannya kepada Tuhan yang disembahnya. Pada akhirnya, Rasul Paulus membawa kita pada pemahaman bahwa sumber kebenaran kita adalah Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang baru seminggu ini kita rayakan. Yesuslah yang melalui penebusannya di kayu salib membuat kita yang percaya kepadanya menjadi orang-orang benar di hadapan Allah,
karena darahnya yang menyucikan kita. Nah, fakta sekarang bagaimana? Bagaimanakah hidup kita saat ini? Apakah kita yang setiap pagi bangun tidur berdoa, sepanjang hari masih melakukan dosa, lalu tidur lagi berdoa, hari Minggu ke gereja, lalu mengaku dosa dan Tuhan menyucikan kita dari segala dosa kita, lalu memasuki minggu yang baru begitu lagi, berdosa lagi. Bagaimana dengan hidup seperti ini? Apakah kita layak disebut Tuhan? Kita layak di hadapan Tuhan? Kita ini masih hidup di dunia yang berdosa ini. Lalu bagaimana kita menjadi orang benar? Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab untuk pasal 6 ini adalah Mati dan Bangkit dengan Kristus. Judul yang luar biasa. Perikop ini dari ayat 15 sampai 19 memiliki judul atau subjudul dua macam perhambaan. Ayat 15 sampai dengan 17, Rasul Paulus mau menyatakan identitas kita seperti apa, yaitu hamba Kristus. Kalau kita hamba Kristus, maka hidup kita seharusnya dikuasai sepenuhnya oleh Kristus, atau kita harus mentaati Kristus dan bukan yang lainnya. Sehingga konsekuensinya adalah, satu, kita hidup di bawah hukum Kristus dan bukan hukum Taurat, sehingga seluruh hidup kita harus berlandaskan hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Dan melalui hidup kita harus terpancar buah roh sebagai pernyataan kasih itu. Di dalam Galati 5 ayat 22 sampai 23 dan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Yang kedua, kita hidup dalam ketaatan kepada Kristus yang memimpin dalam kebenaran. Artinya, kalau kita tetap dalam Kristus, maka itulah kebenaran yang sejati. Dan hidup kita ada dalam kebenaran yang sejati itu. Melihat kembali kepada cerita kita di pembukaan tadi, si pencuri yang baik hati, Robin Hood, apakah dia hidup dalam kebenaran? Tentu tidak. Karena mencuri bertentangan dengan hukum kasih. Walaupun di balik semuanya itu ada kasih sebagai kepada fakir miskin. Ketika kita mendapatkan anugerah iman percaya, itu dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan anugerah iman percaya itu dalam kehidupan kita, maka kematian Yesus Kristus di salib juga turut menyalibkan semua dosa-dosa kita yang lama, dan darahnya menyucikan kita dari semua dosa kita, dan kita diberikan hidup yang baru, sama sekali baru, yang artinya dosa sudah tidak menguasai kita lagi, dan secara hukum kita menjadi orang-orang benar di hadapan Allah. Ada akar yang kudus dalam hidup kita, yang akan terus bertumbuh seperti pokok anggur yang berbuah. Memang ada carang-carang yang rusak, tapi nanti akan dibersihkan supaya pohon anggur itu berbuah lebat. Lalu ketika hidup kita di dalam ketaatan pada Kristus, maka Kristus sendiri yang akan membawa kita dalam proses memahami dan melakukan kebenaran yang akan muncul di hidup kita, yaitu kebaikan hati kita kepada orang lain tanpa melakukan ketidakbenaran, bukan seperti Robin Hood. Saya ulangi, yaitu kebaikan hati kita kepada orang lain tanpa melakukan ketidakbenaran, bukan seperti Robin Hood tadi. Dalam ayat yang ke-18, Paulus menegaskan bahwa kita adalah hamba kebenaran.
karena telah dimerdekakan oleh Kristus. Arti hamba di sini adalah doulos, yang artinya hamba yang tidak punya hak apa-apa, benar-benar sebagai budak yang hanya bisa menuruti perintah tuannya. Dan kalau kita melawan Tuhan kita itu, maka kita bukan lagi hambanya dan tidak termasuk dalam kasih karunia Tuannya. Kalau istilahnya hamba kebenaran, maka apa yang kita lakukan hanyalah kebenaran dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau ayat yang ke-19 merupakan pergumulan kita semua. Mengapa saya katakan demikian? Paulus mau menegaskan tentang fakta dan kenyataan yang dihadapi kita sebagai manusia yang masih tinggal di dunia ini. Bahwa kita lemah dan kadang jatuh dalam dosa. Tetapi Paulus menegaskan di dalam Roma 6 ayat 19c, demikianlah kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Menyerahkan diri artinya meletakkan seluruh anggota tubuh kita kepada kuasa Kristus, sehingga kita senantiasa dikuduskan selalu. Jangan ada satupun anggota tubuh kita yang dipakai untuk melakukan dosa. Seperti mata, untuk ibu-ibu masih melihat hal-hal yang mahal ini, tetapi bapak-bapak mungkin hal-hal yang seksi dan lain-lain. Telinga suka gosip-gosip yang tidak benar. Mulut suka ngerumpi dan gosip yang tidak benar atau dipakai memfitnah dan berbohong dan lain-lain. Bukan hanya hal panca indera saja, tetapi kapasitas lainnya juga seperti punya harta, lalu menggunakan untuk berfoya-foya, memuaskan keinginan daging kita dengan uang-uang tersebut. Atau punya jabatan tinggi, menindas orang lain atau bawahannya di kantor dan lain-lain. Dan masih ada hal-hal yang lain yang serupa dengan itu. Ada seorang Robin Hood di zaman ini yang baik, tetapi tetap benar di hadapan Tuhan, dan bahkan menjadi pemenang Nobel perdamaian. Siapakah dia? Seorang perempuan muda bernama Anjes bisa saja memilih hidup yang enak dan berkecukupan. Tetapi karena Kristus yang menjadikan dia hamba kebenaran, ia memilih menjadi Bunda Teresa yang terus-menerus dibangun dalam kehidupan yang kudus. Dia menjadi Robin Hood karena dia berhasil merebut hati banyak orang di seluruh dunia ini untuk membantu mereka yang miskin, sehingga banyak orang tergerak memberikan uangnya untuk menolong orang lain. Suatu keteladanan yang luar biasa, karena hidup yang diubah menjadi hamba kebenaran. Satu pertanyaan disampaikan kepada kita saat ini. Bagaimana dengan kita yang ada di sini atau yang mengikuti persekutuan doa pagi? Sudahkah kita mau menjadi hamba kebenaran Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersaat teduh sejenak untuk menghayati firman Tuhan yang telah kita dengar. Nyanyian sesudah firman, Kidung Jemaat 35, bait ketiga.
Silakan yang sudah disiapkan untuk tugas berdoa. Bagi yang bertugas untuk doa syafaat, silakan. Baik, mari kita berdoa. Bapak Ibu, kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk hari ini karena kami boleh berjumpa dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun, dan bahwa apa yang terjadi atas kami hingga saat ini di dalam keadaan yang menekan saat ini, Bapa, pandemi yang belum berakhir dari tahun lalu hingga saat ini, Tuhan Yesus, ada banyak pergumulan yang kami hadapi, baik secara pribadi maupun kami sebagai lembaga gereja. Gerejamu, orang-orang percaya di mana-mana tempat Tuhan saat ini bergumul. Karena kondisi yang masih membatasi kami untuk melakukan ibadah secara tatap muka. Tuhan, kami berdoa agar kiranya pelayanan dan kesaksian yang dilakukan oleh gereja-gerejamu di Indonesia, terutama juga di GPIB, Tuhan, secara khusus, itu tetap dapat menjangkau jiwa-jiwa yang Tuhan berikan bagi kami. Karena Bapa, dalam keadaan yang seperti sekarang ini, tidaklah mudah untuk kami bisa melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan pelayanan di mana-mana. Tetapi Tuhan, dengan teknologi yang ada, semuanya ini bisa menjangkau jauh, Bapa. Tetapi akan sangat beda rasanya dengan pada saat kami dapat berjumpa, bertatap muka, kami dapat bersentuhan, bersalaman. Karena itu Tuhan, berkatilah setiap upaya gereja-gereja yang ada ini Tuhan, agar supaya pemberitaan firman-Mu, penginjilan, kerajaan-Mu Tuhan boleh tetap terjadi semuanya di dalam kasih karunia-Mu, di dalam kekuatan yang daripada-Mu, dengan penyertaan-Mu, dengan berkat-Mu, semuanya boleh jadi demi kemuliaan dan hormat Tuhan saja. Bapa, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan GPIB yang ada di daerah-daerah maupun yang ada di kota-kota dengan segala keterbatasan kami saat ini, Bapa. Biarlah semua yang kami lakukan secara daring ini tetap dapat menyentuh hati umat dimanapun mereka berada. Juga Tuhan, gereja GPIB yang merencanakan untuk mengadakan sidang sinode Tuhan Yesus pada tahun ini di Surabaya. Bapa, Engkau yang meletakkan pokok-pokok pikiran, ide-ide, dan semua yang ada itu pada utusan-utusan yang Tuhan sudah siapkan bagi persidangan ini. Karena itu Bapa, biarlah segala pikiran itu boleh terwujud dengan baik Tuhan pada saat persidangan nanti. Tuhan yang menyiapkan segala sesuatunya dengan keadaan yang seperti saat ini Bapa. Apakah itu dari sisi teknologinya? Apakah itu dari sisi biayanya? Apakah itu dari sisi kesiapan mental maupun jasmani bagi para utusan yang akan mengikuti sidang sinode GPIB tahun ini Bapak. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya Tuhan sendiri yang campur tangan ya Bapak, dan Tuhan yang membuat segala sesuatunya ini berhasil. Karena Tuhan, kami sudah menyatakan diri kami
sudah menyerahkan diri kami pada saat kami diteguhkan untuk menyatakan ya dan amin, maka Bapa, jadilah itu seturut dengan kehendak-Mu. Sebab semuanya ini kami lakukan adalah karena Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh kembali disapa oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar dan terima dapat menjadi kekuatan bagi hati dan jiwa kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau bersama-sama bersatu hati Tuhan untuk berdoa untuk kegiatan pelayanan yang ada di GPIB Maranatha Surabaya Tuhan, khususnya untuk ibadah minggu, ibadah pelkat, ibadah keluarga. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi hikmat kepada setiap hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian di dalamnya, baik itu pelayan firman, penatua diakan, pengurus, dan pelayan pelkat Tuhan Yesus. Dan juga untuk setiap alat-alat yang kami pakai Tuhan untuk menunjang kelancaran ibadah-ibadah ini Tuhan. Dan bila melalui ibadah-ibadah ini Tuhan Yesus, ada semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk persekutuan doa pagi, kelompok belajar Alkitab dan diakonia sosial peduli kasih Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan tuntunan tangan-Mu di setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau yang memberkati, kiranya Engkau yang memimpin Tuhan, agar setiap kegiatan ini dapat menjadi berkat bagi setiap kami dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus, kalau pada siang hari nanti Tuhan akan diadakan rapat pleno yang membahas program kerja dan anggaran periode 2021 dan 2022, kiranya Tuhan yang memimpin jalannya rapat nanti Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap panitia dan anggota yang terlibat di dalamnya, setiap alat yang kami pakai Tuhan, agar rapat dapat berjalan dengan lancar, dan setiap program kerja yang kami susun dapat tersusun sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pendeta Olga dan Pendeta Ari Tuhan dengan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka dalam kesehatan, dalam keluarga, dan dalam pelayanan mereka. Begitu juga untuk diaken, penatua, pengurus pelkat, komisi, dan karyawan gereja. Kiranya berkat, penyertaan, dan kasih dari Engkau Tuhan selalu melingkupi setiap pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa pergumulan setiap jemaat GPIB Maranatha Surabaya, mereka yang bergumul mengenai kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, mereka yang bergumul mengenai keuangan, mereka yang bergumul mengenai mencari pekerjaan, mereka yang sedang bergumul tentang sakit, ataupun orang-orang mereka cintai sedang mengalami sakit. Jemaat Tuhan, jemaat GPIB Maranatha Surabaya yang saat ini juga mengalami berbagai banyak pergumulan, dan mungkin kami tidak mengetahui secara persis Tuhan. Ketika jemaat mengalami pergumulan, ajar kami sebagai anak-anak Tuhan tidak sering membicarakannya, tetapi ajar kami untuk kemudian mendukungnya di dalam doa, membawa di dalam doa kepada Engkau Tuhan Yesus. Seperti pagi hari ini Tuhan, kami bawa setiap jemaat GPIB Maranatha Surabaya sedang mengalami pergumulan. Mereka memerlukan Engkau Yesus Tuhan, lebih dari mereka miliki, lebih dari kekuatan mereka, lebih dari orang-orang di sekitar mereka. Mereka memerlukan Engkau Yesus Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta belas kasihan Tuhan. Tuhan hadir dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan
Karena di saat ini mereka membutuhkan Engkau Tuhan. Mereka membutuhkan mujizat pertolongan-Mu Tuhan. Dan di saat mereka mengalami pertolongan Tuhan, biarlah pengenalan setiap jemaat Tuhan kepada Engkau Yesus Tuhan semakin mengenal, semakin dekat, semakin akan dengan Engkau Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami sebagai orang-orang yang mendukung di dalam doa. Kami pun ketika berdoa, kami semakin mengenal Tuhan Yesus yang dekat dengan kami, yang tidak pernah jauh dari kami, yang selalu memperhatikan kami. Ini Tuhan, setiap pergumulan doa jemaat Tuhan, jemaat GBIB Maranatha Surabaya yang sedang menghadapi pergumulan, yang menyerahkannya ke dalam tangan kasih Tuhan, karena Engkau mengenal kami, Engkau mengenal jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa di sorga, masih dalam rangkaian doa syafaat saat ini, kami mau mendoakan bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh menteri, bahkan sampai ke pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, wali kota, sampai ke RT RW sekalipun Tuhan. Kami serahkan semua pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, bahkan roh takut Tuhan, sehingga dalam memimpin bangsa dan negara kami Tuhan, mereka boleh dituntun oleh kuasa Tuhan, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan benar-benar Tuhan mengizinkan semuanya itu. Dan biarlah dalam semua tugas tanggung jawab yang mereka lakukan, mereka mau mengutamakan kepentingan banyak orang daripada kepentingan pribadi. Karena itu kami menyerahkan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, maupun semua menteri sampai ke pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, wali kota, bupati, dan yang paling rendah sekalipun RT di setiap daerah. Mereka semua dipelihara, dijaga, dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi pimpinan TNI dan Polri yang menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan juga berikan hikmat dan roh takut Tuhan. Mereka boleh bersatu bersama-sama untuk mengawasi bangsa kami Indonesia ini dari segala upaya orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa kami. Karena itu Bapa di sorga, orang-orang yang merancangkan hal yang tidak baik, kami percaya mata Tuhan tertuju kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Kami minta dalam nama Yesus Tuhan jamah hati mereka, supaya mereka boleh meninggalkan cara yang lama, dan mereka boleh kembali bertobat, dan mereka boleh meyakini Tuhan yang memimpin kehidupan mereka. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan bagi usaha pemerintah untuk memutuskan penularan COVID-19 ini, memberkati tenaga medis yang ada di garda depan maupun dokter dan perawat, agar supaya mereka juga boleh melakukan semua tugas dan tanggung jawabnya dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam hikmat Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Dan bagi keluarga yang saat ini masih ada keluarga yang terbaring di rumah sakit, Tuhan tolong kuatkan mereka, sembuhkan mereka, dan mereka yang sudah kehilangan keluarga akibat corona ini, Tuhan hibur dan Tuhan kuatkan mereka, agar supaya lewat semua apa yang menjadi pergumulan mereka, mereka boleh melihat tangan Tuhan terulur bagi setiap orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami mau menyerahkan doa syafaat kami di pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan Maha mendengar, biarlah Tuhan melakukan apa yang terbaik dalam semua apa yang menjadi doa dan permohonan kami kepadamu di pagi hari ini. Semuanya itu Tuhan kami sampaikan kepada Bapa di sorga, tidak dengan nama lain, hanya dengan satu nama, nama yang penuh kuasa, nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kita semua siap untuk dibentuk menjadi hamba-hamba kebenaran di dalam kehidupan kita. Kita menyanyikan nyanyian pujian penutup pengutusan. Kidung Tunggal tetap doaku. Inilah ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak yang paling agung. Cemerlang, ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita menerima berkat. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha. Amin. Terima kasih Bu Lia. Terima kasih ya, Tuhan Terima memberkati. kasih Bu Agan, Reli, Sophie, Selamat pagi, Mel, Bisa. Terima kasih nih. Ada Cinta? Bisa gua bagus ya. Iya, sama-sama Pak Mol. Pak Mul. Makasih Om Santi, Ena, Pak Jonathan, semuanya Tuhan memberkati. Amin, amin. Selamat pagi semuanya. Pak Kris. Terima kasih Pak Christian. Selamat pagi Bu. Bapak Ari. Memberkati Bu Bu Lena, Dian, Pak Bu Dion. Mungkin.